Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fioras dan hari ini saya akan membahas tentang uji emisi di industri otomotif untuk memenuhi tugas mata kuliah PPKPL. Hari ini akan saya membahas tentang apa itu uji emisi, mengapa penting, dan bagaimana prosesnya ketika dilakukan di fasilitas pengujian yang terkontrol, apalagi dalam penggunaan bahan bakar bensin di jalan raya. Nah, oke, kita lanjut aja langsung di sini. Nah, oke. Kita bahas definisinya dulu. Apa itu uji emisi? Uji emisi secara definisi adalah proses evaluasi untuk mengukur dan menganalisis jumlah gas buang beracun dari mesin kendaraan. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memastikan kendaraan memenuhi standar lingkungan pemerintah, misalnya standar regulasi di EU, standar regulasi di Amerika Serikat, dan standar regulasi di berbagai negara-negara yang ada sebelum produksi massal atau operasi di jalan raya. Yang mana perlu diketahui juga bahwa regulasi-regulasi di sini itu sendiri berbeda-beda antar negara. Maka dari itu, secara general atau umum, semakin sedikit polutan yang dihasilkan, maka semakin baik karena ia pasti akan lebih diterima kendaraannya untuk diproduksi massal dan beroperasi di jalan raya di lebih banyak negara. Nah, kemudian polutan utama yang akan diperhatikan dalam uji emisi itu sendiri ada beberapa zat seperti karbon monoksida, karbon dioksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, dan partikulat atau PM. Ini semua adalah eh, apa? Zat yang dianggap sebagai polutan dalam artian dia berbahaya untuk kesehatan manusia di lingkungan sekitar kita dan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan kerusakan dalam tubuh kita. Oke, next. Nah, di sini mengapa uji emisi itu penting? Di sini penting karena pertama adalah untuk menjaga kepatuhan regulasi. Dalam artian regulasi ada untuk mencegah kendaraan yang melebihi ambang polusi beredar di jalanan. Nah, kenapa ini penting? Dikarenakan faktor kesehatan dan lingkungan. Dalam artian, demi membatasi adanya demi membatasi polusi, kita juga meminimalkan polusi udara, smog, dan dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Dalam artian, gas-gas yang tadi yang berbahaya itu tadi kita minimalkan begitu, supaya tidak ada kejadian seperti contohnya adalah eh, apa namanya kabut asap yang ada di kota-kota besar misalnya. Nah, ditambah lagi juga uji emisi itu penting untuk mengindikasikan efisiensi pembakaran dan konsumsi bahan bakar yang ada pada sebuah kendaraan. Nah, ini juga penting dikarenakan adanya eh, resolusi apa namanya resolusi kayak Paris Agreement yang mana berfungsi untuk meningkatkan dedikasi negara-negara pada menjaga lingkungan mereka dan juga untuk mencapai zero carbon net emission. Nah, maka dari itu uji emisi ini penting untuk bisa menjadi parameter dalam mencapai goals tersebut. Nah, kemudian di sini adalah proses pengujiannya sendiri. Uji ini dilakukan dalam kondisi terkontrol di laboratorium menggunakan serangkaian tahapan teknis untuk mensimulasikan berkendara nyata dan mengumpulkan serta menganalisis gas buang yang ada. Nah, di sini ini sendiri proses pengujiannya itu ada ada 5 tahapan sebenarnya. Kita langsung aja. Tahap pertama adalah mempersiapkan kendaraannya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di kendaraan itu sendiri ini. Nah, nah, kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Kendaraan itu ditempatkan di atas chassis dynamometer atau dinamakan roller yang mana berada di bawah roda, rollernya itu sendiri untuk memungkinkan kendaraan berjalan di tempat untuk pengujian terkontrol. Nah, ini untuk memastikan bahwa tidak perlu lapangan luas atau apa gitu supaya lebih nyaman juga menceknya karena kan peralatan-peralatan yang digunakan itu sendiri juga susah dipindah.
Nah, di tahap 2 yaitu simulasi siklus berkendara atau drive cycle, yang mana di sini penguji akan menjalankan kendaraan mengikuti drive cycle standar yang mensimulasikan kondisi nyata dalam artian situasi-situasi seperti ketika kamu melakukan akselerasi di jalan raya, sedang dalam kemacetan, sedang dalam deselerasi, ataupun sedang idle seperti parkir misalnya di pinggir jalan begitu. Itu semua disimulasikan di sini untuk didapatkan datanya di berbagai situasi-situasi tersebut. Nah, kemudian di tahap ketiga yaitu pengumpulan gas buang. Di sini knalpot akan dihubungkan ke sistem pengumpulan atau sering disebut constant volume sampling. Dalam artian ini nih semacam sebuah pipa nih sebentar di tahap 2 nah nih bisa dilihat ini sebentar 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 saya tidak tahu apakah ini bisa dilihat atau enggak. Nah ini nih ini 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 nih adalah constant volume sampling atau pipanya yang mana digunakan untuk bisa mendapatkan berbagai uji-uji, mendapatkan semua gas yang keluar selama siklus uji di berbagai situasi tersebut. Nah, kemudian lanjut ke tahap keempat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita melakukan analisis gas, yaitu gas yang terkumpul akan dialirkan ke analyzer yang kemudian memisahkan dan mengukur konsentrasi dari berbagai gas seperti karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, partikulat secara real time dari sampel. Nah, ini penting supaya kita bisa mendapatkan parameter atau angka yang kita ukur untuk memastikan apakah sebuah kendaraan ini lulus emisi atau tidak, misalnya mobil atau apa gitu. Kemudian lanjut di tahap kelima yaitu evaluasi hasil dan tindak lanjut. Nah, di sini seorang penguji akan melakukan perbandingan dengan ambang batas. Dalam artian, data yang didapatkan, data konsentrasi gas akan dibandingkan dengan limit regulasi yang berlaku. Contohnya di EU atau European Union, limit dari karbon dioksida di sana adalah sebanyak 93,6 gram per kilometer. Apabila melebihi batas tersebut, maka tidak akan diperbolehkan untuk beroperasi di wilayah European Union. Nah, ini berbeda limit ya untuk negara-negara. Contohnya di Amerika Serikat, em, limitnya itu kalau nggak salah itu 132 gram per kilometer. Jadi lumayan lebih tinggi daripada di EU. Nah, jadi kemungkinan besarnya ya mau sebuah mobil itu bisa beroperasi di USA daripada beroperasi di EU karena limit regulasinya lebih tinggi dan lebih strict dilakukannya. Nah, kemudian jika berada di bawah batas itu lulus, tapi jika melebihi maka sebuah manufaktur mobil karena tidak diperbolehkan untuk beroperasi harus melakukan modifikasi desain ataupun sistem pengolahan gas buang. Nah, dalam hal ini modifikasinya itu bisa meliputi kalibrasi mesin, perubahan desain mobil supaya lebih aerodinamis, ataupun peningkatan catalytic converter untuk bisa memastikan lebih banyak gas yang tertangkap sebelum dikeluarkan. Nah, kemudian kesimpulannya di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, tujuan utama dari uji emisi adalah untuk melindungi kesehatan dan lingkungan dan kesehatan publik, serta memastikan kepatuhan regulasi untuk memenuhi goals-goals seperti Paris Agreement misalnya. Kemudian di manfaat teknik adalah ia menunjukkan efisiensi pembakaran, serta peluang perbaikan desain mesin dari melakukan uji-uji yang sudah dilakukan di 5 tahapan tadi. Ini juga membantu untuk membuat sebuah parameter supaya kita bisa mencapai goals di Paris Agreement misalnya. Dan juga di keputusan akhir, yaitu apakah kendaraan dinyatakan layak dipasarkan hanya jika emisi memenuhi batas yang ditetapkan. Dalam artian, dia sudah tersertifikasi dari negara tersebut untuk bisa beroperasi di negara tersebut. Maka dari itu, demikian dari saya, dan ini daftar pustaka yang dibuat ringkasan untuk presentasi ini sendiri. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.